semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang energi dan perubahannya. Energi itu adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan perubahan atau melakukan usaha. Nah, kali ini kita akan belajar tentang energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik. Apa itu energi kinetik? Energi kinetik itu disebut juga dengan energi gerak. Perhatikan ketiga gambar ini. Yang pertama, anak yang sedang bermain skateboard. Yang kedua, pria yang sedang mengayuh sepedanya. Dan yang ketiga adalah ada kincir angin. Ketiga gambar ini sedang mengalami pergerakan. Ketika suatu benda sedang bergerak, maka di dalamnya bekerja energi kinetik, atau yang sering juga kamu sebut sebagai energi gerak. Energi kinetik adalah energi yang terjadi pada benda, bisa hewan, bisa manusia, saat mengalami pergerakan atau saat sedang bergerak. Pada saat kamu bergerak atau orang ini sedang bergerak, maka besaran yang mempengaruhi energi kinetik di sini adalah massa atau disimbolkan dengan M. Semakin besar massa suatu benda, maka energi kinetik yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian adalah kecepatan. Semakin cepat kamu berlari, maka energi kinetik yang kamu hasilkan juga semakin besar. Nah, dari sini diperolehlah perumusan EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. EK itu adalah energi kinetik. Satuan SI, energi kinetik adalah Joule, atau satuan lainnya kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. M di sini adalah massa, satuannya adalah kilogram. V di sini adalah kecepatan atau velocity, satuannya adalah meter per sekon. Setengah di sini adalah berupa angka, jadi dia tidak memiliki satuan. M di sini adalah besaran massa, satuan daripada massa adalah kilogram. Oke, sekarang dikali. V di sini adalah kecepatan. Satuan kecepatan adalah meter per sekon. Kecepatan ini dikuadratkan, berarti kalau kita buat, ini kamu kuadratin. Berarti hasilnya adalah kilogram dikali meter dikuadratkan, hasilnya meter kuadrat. Per sekon dikuadratkan, hasilnya jadi sekon kuadrat. Makanya satuan daripada energi adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Untuk menghargai James Prescott Joule, maka satuan energi secara internasional dibuatlah Joule atau disingkat dengan J. Jadi 1 Joule sama dengan 1 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Contoh atau contoh soal. David Beckham berhasil mencetak gol lewat tendangannya dengan kecepatan 180 km per jam. Jika massa bola tersebut adalah 200 gram, berapakah energi kinetik yang dialami bola? Nah, kalau ada soal seperti ini, kamu jangan bingung. Yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengidentifikasi besaran yang diketahui dan besaran yang ditanya. Mari kita identifikasi besaran yang diketahui. David Beckham berhasil mencetak gol lewat tendangannya dengan kecepatan. Berarti diketahui di sini kecepatannya adalah 180 km per jam. Berarti diketahui kecepatan disimbolkan dengan V sama dengan 180 km per jam. Apakah kilometer per jam merupakan satuan internasional? Belum. Nah, kita harus mengubahnya menjadi satuan SI atau satuan internasional. Berarti 180 km per jam, kamu harus ubah menjadi meter per sekon. Karena satuan SI-nya adalah meter per sekon. Nah, caranya adalah 180, kamu ubah kilometer ini menjadi meter. Nah, dari kilometer ke meter, turun 3 tangga atau 3 kali. Berarti kalau turun 3 kali, sekali turun adalah dikali 10. Kalau 3 kali turun adalah dikali 1000. Baik, ini ada per, kita tambahkan per di sini. Nah,
1 jam berapa sekon? Berarti 1 dikali 3600. 3600. Sekarang kita coret. 0, coret. Kemudian dibagi 18 bisa 2, dibagi 18 1. Berarti di sini sisa 10 kali 10 sama dengan 100 meter. Per di sini sisa 2. Berarti 100 bagi 2 sama dengan 50 meter per sekon. Jika massa bola tersebut 200 gram, berarti di sini besarannya adalah massa. Massa disimbolkan dengan M, 200 gram. Nah, ternyata gram ini juga belum satuan SI. Jadi, kamu harus mengubah menjadi satuan SI. Satuan SI, massa adalah kilogram. Dari gram ke kilogram adalah naik 3 kali atau naik 3 tangga. Berarti harus dibagi 1000. Jadi, 200 gram kamu bagi 1000. Oke, maka sama dengan coret, berarti 2 bagi 10 sama dengan 0,2 kg. Yang ditanya di soal adalah TK-nya berapa? Kalau kamu sudah membuat apa yang diketahui, apa yang ditanya, akan lebih mudah kamu mengerjakan soalnya. Nah, EK tadi rumusnya adalah setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Sama dengan setengah dikali, massanya tinggal kamu masukkan dari sini. Berarti 0,2 kg dikali dengan kecepatannya dikuadratkan. Berarti 50 meter per sekon ini dikuadratkan. Oke, berarti sama dengan, nah kita coret dulu nih, setengah dikali 0,2 berarti dibagi 2 ini adalah 1, dibagi 2 ini adalah 0,1. Oke, satuannya masih kilogram. Berarti 1 kali 0,1 adalah 0,1 kilogram. Oke, dikali dengan 50 meter per sekon dikuadratkan. Berarti 50 kuadrat adalah 2500. Oke, meter kuadrat itu adalah meter kuadrat. Sekon kuadrat adalah sekon kuadrat. Maka hasilnya adalah 0,1 dikali 2500. Jadi 250 kg meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, itu sama dengan joule. Jadi hasilnya adalah 250 joule. Energi potensial. Energi potensial ini ada dua jenis. Ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Nah, di sini yang akan kita pelajari adalah energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi adalah energi yang dimiliki benda karena kedudukannya. Nah, kalau kamu lihat di sini buah apelnya jatuh, apa yang mempengaruhi besarnya energi potensial? Yang pertama adalah massanya. Semakin besar massanya, maka energi potensial gravitasi yang dihasilkan adalah semakin besar. Ketinggian. Jadi ketinggian ini harus diukur dari permukaan tanah. Semakin tinggi, maka energi potensial yang dihasilkan juga semakin besar. Nah, yang terakhir adalah gravitasi. Karena kita berada di bumi, maka yang mempengaruhi adalah gravitasi bumi. Secara sederhana, energi potensial dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. EP itu adalah energi potensial. Nah, yang namanya energi satuannya sama, selalu joule atau kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. M di sini adalah massa, satuannya adalah kilogram. G di sini adalah gravitasi bumi. Besarnya gravitasi bumi ini adalah sudah konstan, artinya sudah tetap. Gravitasi bumi besarnya sekitar 9,8 meter per sekon kuadrat. Agar kamu lebih mudah menghitungnya, biasanya dituliskan 10 meter per sekon kuadrat. Di mana H di sini adalah ketinggian. Satuan tinggi ini sama dengan meter. Contoh soal, seorang pebasket meloncat hingga ketinggian 2,5 meter untuk memasukkan bola. Jika massa bola adalah 200 gram, gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka energi potensial bola pada saat di puncak adalah, sekarang kita lihat yang diketahui di soal ketinggian 2,5 meter. Maka yang diketahui di sini adalah tinggi.
hanya sama dengan 2,5 meter. Jika massa bola 200 gram, berarti besaran yang diketahui adalah massa, berarti M sama dengan 200 gram. 200 dibagi dengan 1000 sama dengan 0,2 kg. Gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Berarti G di sini adalah 10 meter per sekon kuadrat. Maka energi potensial bola pada saat di puncak adalah, berarti yang ditanya adalah berapakah energi potensialnya pada saat di puncak. Puncak itu tingginya adalah 2,5 meter. EP sama dengan massa kali gravitasi kali dengan ketinggian. Massanya 0,2 kg dikali dengan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ketinggiannya adalah 2,5 meter. Maka sama dengan 0,2 kali 10 berarti 2. 2 kali 2,5 sama dengan 5. 5 apa? Satuannya sekarang kamu masukkan. 5 kilogram kali meter. Di sini ada satuan meter. Nah, di sebelah sini juga ada satuan meter. Berarti meter kali meter adalah meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, tadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat itu sama dengan joule. Berarti energi potensialnya adalah 5 joule. Energi mekanik. Energi mekanik adalah energi yang terjadi pada benda karena gerakannya dan kedudukannya. Energi mekanik ini merupakan total dari penjumlahan energi kinetik dengan energi potensial, di mana energi mekanik ini selalu tetap. Contohnya gini, ketika ada anak yang bermain yoyo seperti ini, nah pada saat dia di tangan ini dengan pada saat dia di bawah atau di tengah-tengah, energi mekanik yang dimiliki benda ini adalah sama. Jadi energi mekanik ini sama di setiap tempat. Yang berbeda hanyalah energi potensial dan energi kinetiknya. Kalau semakin tinggi suatu benda tadi, energi potensialnya semakin besar. Maka secara sederhana dituliskan energi mekanik sama dengan energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, energi mekanik ini juga satuannya adalah joule. Jadi jangan lupa yang namanya energi memiliki satuan joule. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.